We are the spark, we are the glow. Electric halo, don't let go. Burning brighter than the stars can know. Electric halo, electric halo. Gizel, dengerin gue. Gue gak mau lo percaya sama yang lain. Cukup gue aja yang harus lo percayain. Apa yang kau maksud? Percaya siapa? Benar deh, kayaknya kamu salah paham tentangku. Salah paham apa? Terus kencan kalian di kafe kemarin dan pelukan itu? Sudah kuduga, kemarin kau mengikutiku bersama Johan kan? Oke, gue ngaku salah. Gue cuman penasaran lo tuh beneran suka sama dia atau enggak? Dengar ya Norman, aku sama Johan itu gak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas rekan kerja. Kemarin Johan hanya memberitahuku mengenai Bu Direktur serta masalahmu. Baiklah, gue paham. Tapi sebaiknya jangan dilanjutkan di sini deh. Dan tanganmu bisa-bisa membuat orang lain salah paham dengan posisi ini. Maafkan aku, hanya saja aku tadi Lebih baik kita kembali bersama yang lainnya. Apa sih yang kulakukan? Tiba-tiba memegang wajahnya begitu. Ini gue idol lo. Kita lanjutin di sini aja. Hei, bagaimana kau bisa tahu nomor? Jangan sampai yang lain denger. Ceritakan saja apa yang kau tahu darinya. Semuanya, ketika Bu Helena belum menjadi direktur. Sejak awal, Johan dan Bu Helena adalah kandidat yang terpilih menjadi direktur selanjutnya. Pertahankan semangatmu ya. Pak Johan, siang nanti ada rapat untuk proyek iklan terbaru kita. Mana rapat ini berlangsung? Baik, tolong siapkan aula lainnya. Kita rapatkan saja di Baik, sana. akan segera kami siapkan. Pagi Pak Johan. Selamat pagi Pak Direktur. Sudah, jangan begitu. Mulai sekarang kalian akan bersaing untuk menggapai gelar direktur baru. Tentu saja, saya akan bersaing dengan cara yang sehat. Namun karena Bu Helena berasal dari keluarga ternama, membuat usaha Johan hanya dipandang sebelah mata. Mulai hari ini Helena akan menjadi direktur baru kalian. Terpilihnya Bu Helena menjadi direktur membuat banyak staf dan manajer serasa tidak adil. Karena itulah tidak banyak juga manajer yang kuat bertahan dan memilih untuk mengundurkan diri. Tidak sampai situ saja, Bu Helena mulai ikut campur serta menuntut para idol yang sedang naik daun agar tidak lari dari pandangannya. Bisa dibilang seperti mereka menjadi mainan pembawa keuntungan. Gitu ya. Baik, tidak apa-apa, kami juga baru saja sampai. Tenang saja, aku akan memberitahukan pada mereka. Iya dong, lega banget dah. Guys, pelatih musik kalian mungkin akan sedikit telat. Jadi kalian latihan mandiri dulu ya. Oke, aman aja Giselle. Hei Norman, hari coba dengarkan nyanyianku ya. Kau ini ya, suka banget nungguin Norman. Gak apa-apa lah, kan jarang-jarang dia kumpul bareng kita kan? Giselle? Giselle, kau mendengarku? Hei, Giselle? Maafkan aku, ada apa?
Enggak, hanya saja kapan kita ke ruang latihan? Tentu saja kau bisa pergi sekarang. Hei, apa-apaan nih? Kok main Ya tinggal-tinggal udahlah, aja? kita susul aja kan bisa. Ayo Nares, jangan sampai kita keduluan sama tuh Alden. Kenapa Narman mengabaikanku? Ada apa ya? Bisa nggak berani nalap gue kayak gitu? Maaf, aku gak bermaksud. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Udah Ethan, ayo mas aja dulu. Jangan ganggu mereka. Tapi mereka berdua apa ditinggalin gitu aja? Gak ada yang mau diomongin lagi kan? Kalau nggak gue ikut masuk bareng mereka. Kau marah ya padaku soal tadi. Apaan sih? Oke, iya gue emang sempat marah denger cerita lo. Tapi gue senang lihat lo ngebangun rencana ini semua berdua sama orang itu. Dan gue udah muter otak dari tadi kalau gue harus ikut kerja sama ini. Tapi sebenarnya kata Johan ini rahasia. Gue nggak peduli, gue mau ikut. Aku gak yakin dia bakal ngizinin. Kau ini kan idol, Kalau lo bisa, gue juga bisa. tapi tetap aja gak bakalan diizinin. Kau belum mencobanya tapi udah bilang kayak gitu. Tapi firasatku mengatakan tidak. Bisa, firasatmu tuh Dibilangin palsu. gak bisa ya gak bisa. Tentu saja bisa. Oke. Justru akan lebih baik kalau begitu. Dan aku juga sudah menduganya kau akan menceritakannya. Ternyata cepat juga ya. Tapi bagaimana kau bisa seyakin itu jika aku akan menceritakannya kepada Norman? Karena aku tahu satu hal. Bahwa Norman tidak suka melihatku terlalu dekat denganmu. Apa yang dikatakan Johan itu? Gak usah dengerin dia. Dia cuma asal ngomong. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi, jika Norman ingin ikut dalam kerjasama ini, maka rencana ini harus dinaikkan levelnya. Yaitu, aku ingin seluruh anggota Divine harus ikut andil dalam kerjasama ini, karena itu adalah pengaruh penting. Apakah ini pilihan yang tepat? Getaran dari mimpi yang nyata. Ini waktuku, ini waktumu. Together we shine, divided forever. Tiap langkah terasa berirama, nada-nada mengalir seperti api saat lampu padam jiwa kami menyala. Yeah. Lanjutkan Rizal, saja ada latihannya. Hiraukan aku. Baiklah, kalau begitu, aku hanya ingin memberitahu setelah ini kalian jangan pulang dulu ya. Kenapa? Apakah ada latihan tambahan? Tenang, ini bukan latihan. Tapi ada yang ingin disampaikan oleh Sekretaris Johan. Kita bikin masalah ya. Iya, tumben banget dia mau bicara sama kita. Bukan. Justru ini demi kebaikan kalian kok. Tapi jika ingin berbicara dengan kita, kemana Norman? Soal itu, dia ada urusan sebentar. Apa maksud perkataanmu? Sebenarnya apa sih yang lo mau dari gue? Tenanglah, bukankah kita sekarang berada di dalam satu kubu yang sama? Jangan so akrab. Walaupun kita kerja sama, gue tetap nggak percaya sama lo. Seharusnya ini lebih menguntungkanmu. Untungin gue dari mana? Sayang sekali. Padahal hubunganmu dan manajer Giselle itu bisa lebih berkembang lagi. Apa maksud lo? Menjadi lebih dekat. Kau menyukainya bukan? Sampai rela mengikutinya saat kencan palsu kemarin. Jangan berani ikut campur deh. Lo itu orang luar. Hah? Dengan begitu,
begitu, Johan mulai memutuskan bekerja sama dengan Divine. Awalnya mereka ragu karena debut tinggal selangkah lagi. Tapi pada akhirnya mereka memilih untuk tidak diam. Jadi, apakah kalian bersedia melakukannya? Tak apa juga jika kalian... Tidak, kami akan ikut. Setuju. Tidak adil juga kan melihat Norman diperlakukan seperti itu. Terima kasih semuanya. Bye, sampai besok Giseo. Iya, kalian istirahat yang cukup ya. Kayaknya aku bakal susah tidur nih. Hei, jangan begadang. Ethan, Mereka benar-benar lucu. Aku juga harus pulang. Itu Norman? Kenapa dia belum balik asrama ya? Apa sebaiknya aku temani saja? Semua bising kini sirna, hanya ada kita. Hei, sendirian aja nih. Lo sendiri belum pulang? Aku cuma mau cari udara segar dulu aja. Terserahmu lah. Masih kepikiran soal yang tadi. Tenang aja, semuanya pasti berjalan lancar. Iya, tapi gue gak mikir soal itu. Jadi, kau mikir usaha ini bakal sia-sia? Gak gitu. Toh kita juga gak tahu apa rencana ini bakal berhasil enggaknya. Iya juga ya. Kalau gagal, kayaknya aku bakal resign aja deh. Hei, yang bener aja main tinggal-tinggal ah. Maafkan aku hanya bercanda. Toh, aku juga gak bakalan ninggalin kalian. Sebenarnya adik gue kepikiran apa dia itu bisa dipercaya. Maksudmu, Johan? Siapa lagi selain dia? Kau tahu, awalnya aku juga tidak percaya padanya. Tapi, begitu aku mendengar ia menceritakan kisahmu, entah kenapa rasanya ingin aja langsung bekerja sama dengannya. Lucu bukan? Tapi, bagaimana kalau dia mengkhianatimu? Aku akan berjuang sendirian dengan caraku. Lalu, aku akan membuatmu serta Divine menjadi bintang paling terang. Iya, hal itu emang cocok sih buat lo. Suruh baru. Hei, kukira kau tidak akan memanggilku dengan sebutan itu. Norman? Pasti lelah ya. Permisi Giselle, apa kau tahu Norman di mana? Aku ingin memakaikan kostumnya. Bukannya dia di sebelah sana bersama dengan yang lainnya? Sepertinya tidak. Guys, ada yang tahu Norman kemana nggak? Iya juga ya, baru sadar kalau Norman gak ada. Iya nih, perasaan tadi sedang dirias di sebelah. Tuh, di saat seperti ini dia malah ngilang. Mana di luar udah rame lagi. Bakal susah pasti nyarinya. Iya, aku baru ingat. Kalau Norman bilang kepadaku dia mau ke toilet Oke, sebentar. makasih Nares. Aku segera ke sana. Tapi itu kan toilet cowok. Nares, tolong menghadaplah ke belakang. Iya. Tak mau pergi walau kau buat gila.
Permisi, apa kau melihat salah satu anggota Divine di dalam? Diabaikan. Masa iya sih aku harus ngintip ke dalam? Tapi, kalau dia nggak ada di dalam dan menghilang bener, bisa kacau nih. Hei, tunggu dulu. Norman, berhenti. Riasanmu belum selesai tahu. Mau kemana lagi sih? Untung bisa ketemu. Apa sih yang mau kau lakukan di sini? Tidak, hanya sedang melihat saja. Melihat panggung. Ya, melihat apakah panggung ini bisa memberikan keajaiban. Tenang aja. Hari ini kan bukankah kau akan menjadi bintang yang paling bersinar? Apakah aku benar-benar bisa? Aku tidak yakin. Hei, jangan bilang seperti itu. Kau harus yakin pada dirimu sendiri. Aku juga akan membantumu di sini. Membantu gimana? Emang kau naik ke atas panggung? Ya, bukan gitu juga sih maksudku. Oke, ayo kita kembali saja. Tangannya lembut. Geneva on the stage tonight. Satu cahaya ribuan mata, semuanya padaku. Mantap tegap di bawah spotlight, semua pandang tertuju kepada kami. Gemuruh sorak irama, kami nyalakan malam dengan gaya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ada apa menelpon saya, Direktur Helena? Bu Direktur, dia menelpon siapa? Bukankah ini terlalu tiba-tiba jika kau ingin menghentikan acaranya sekarang? Ya, tapi jika Anda membayar saya 2 kali lipat, akan kulakukan segala cara. Sepertinya manajer Divine mendengar percakapan kita. Johan, ada masalah. Maafkan aku, ada yang membocorkan informasi kita ke direktur. Tadi aku juga mendengar Bu Direktur ingin menggagalkan konser ini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, Giselle. Direktur adalah orang yang sulit ditebak. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih? Lihatlah, dia sudah memulainya. Bagian mana yang sakit? Kau terjatuh keras sekali. Norman, Kau baik-baik saja. kau Norman? baik-baik saja. Kakiku Norman, sakit. Semuanya, apakah berakhir di sini saja? Ryan. Ini memalukan. Aku telah gagal.